Saudara-saudara sekalian, Shalom. Saya tidak menyapa satu demi satu dan saya menyapa semuanya saja dengan menyebutkan saudara-saudara, salam berjumpa kembali dan senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak sekalian. Tema yang diberikan kepada saya adalah umat Kristen di dunia. Dan perkenankan saya membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 yang terdiri dari satu perikop dan diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Garam dan Terang Dunia. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia, kita yang sudah mendengarnya, memelihara dalam kehidupannya, dan sudah tentu terpanggil untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dengar dalam firman Tuhan saat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, yang saya tahu apa yang saya sampaikan merupakan seri atau serial dari khotbah Yesus di Bukit. Memang pengertian khotbah Yesus di Bukit ini selalu menarik. Kalau kita membaca Mazmur dari pasal 24, 25 sampai 27, di sana dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Adalah mereka yang bersih hatinya, yang tangannya tidak berdarah, dan seterusnya. Apa yang disampaikan oleh Yesus mengenai ucapan bahagia dan perikop ini kemudian garam dunia dan terang dunia merupakan sebuah rangkaian dari sampai pasal 7 dari Injil Matius. Dan ada yang mengatakan bahwa kalau kita pengikut Kristus mempraktekkan pasal 5 sampai pasal 7 dari Injil Matius ini, maka hampir keseluruhan dan maka Tuhan meminta Musa naik ke atas gunung Sinai. Kalau kita juga membaca Mazmur 133, di sana dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan akan memerintahkan embun dari Gunung Hermon ke Sion. Tidak ada di peta di Israel yang secara fisik disebut Gunung Sion. Itu merupakan gambaran dari Yerusalem. Dan saya membayangkan kita atau saya ada di Jakarta, lalu ada gunung di selatan saya, daerah kawasan Jawa Barat, Bogor, ada gunung gede, lalu embunnya bisa sampai di rumah saya Jakarta. Itu hanya bisa terjadi kalau ada kerukunan satu dengan yang lain. Kemudian kita membaca lagi bagaimana Yesus berbicara memanggil 12 murid di atas Bukit Zaitun. Dan ini menggambarkan kepada kita sekalian, Ibu Bapak sekalian, bahwa apa yang kita baca dari Injil Matius pasal 5, itu berada dalam sebuah posisi yang sangat penting, berada dalam posisi di mana Tuhan mau membawa umatnya, para muridnya, berada di dalam atau dalam situasi di dalam hadirat dari Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang saya masuk kepada tema, yaitu umat Kristen di dunia. Kata umat Kristen ini merupakan sebuah gambaran dari masyarakat yang
tidak majemuk, tapi masyarakat yang disebut umat Kristen. Umat Kristen adalah pengikut Kristus itu. Kalau kita membaca misalnya di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kata umat itu secara harafiah atau eksplisit dia tertulis sebanyak 208 kali umat. Umat ini umat Allah, bangunan Allah, atau jemaat Allah. Di Perjanjian Lama ada 178 kali kata umat, dan di dalam Perjanjian Baru ada kurang lebih 30, jadi 208 kali kata umat ini muncul di dalam Alkitab. Umat di sini lebih spesifik lagi adalah umat Kristen di dunia. Saya terus memperhatikan tema ini. Umat Kristen di dunia berarti Tuhan menempatkan umat Kristen, saya dan saudara, bukan di ruang hampa, tetapi di dunia yang majemuk. Di dunia yang tidak semuanya menerima Yesus sebagai Tuhan. Ada yang berpandangan Yesus adalah seorang nabi. Yang lain lagi mengatakan Yesus adalah guru yang baik. Tetapi Tuhan tidak semua menerima itu. Sehingga dunia ini di satu sisi merupakan tempat dari umat Kristen mengimplementasikan isi khotbah dari Yesus, yaitu Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Tetapi pada bagian yang sama juga, bersamaan dengan itu, maka umat Kristen berhadapan dengan berbagai-bagai corak masyarakat yang berbeda. Tentu dunia ini tidak hanya di Indonesia. Saya belum pernah keliling dunia satu kali pun, misalnya dalam pengertian keliling dunia, kecuali beberapa tempat melalui penerbangan. Jadi perspektif dari umat Kristen di dunia ini sangat luas. Sebagian umat Kristen di dunia ini mengalami persekusi, mengalami penganiayaan, mengalami pembunuhan, mengalami pengucilan. Dan ini merupakan sebuah realita ketika saya dan saudara secara terbuka mengatakan kita adalah umat Kristen yang ditaruh oleh Kristus di dunia ini. Tetapi kemudian yang sangat indah karena Yesus kemudian mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, pada slide yang berikutnya saya menyampaikan beberapa ucapan bahagia dari Yesus. Dikatakan berbahagialah. Berbahagia di sini berbeda sekali pemahamannya dengan yang dikenal di dalam dunia sekuler. Berbahagialah di sini menggunakan kata makarios dari bahasa Yunani yang menunjukkan bahwa bahagia di sini hanya bisa diterima dalam hubungan antara orang percaya dengan Allah yang hidup sudah tentu. Kemudian Yesus menyampaikan 9 kalimat tentang orang yang berbahagia. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebagian mengatakan bahwa miskin ini miskin secara jasmani. Tetapi ada juga yang menafsirkan, saya termasuk yang menafsirkan kata miskin ini, adalah yang merasa tidak memiliki apa-apa, yang membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Kesadaran spiritualitas tentang Allah yang diharapkan mengedangkan kedua belah tangannya, menghadapkan dirinya kepada orang yang disebut miskin itu. Ada kebutuhan di sini. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lembut hati. Berduka cita merupakan satu gambaran bahwa bahagia itu tidak selalu harus diukur dengan kelebihan sukacita karena kita naik pangkat, Tuhan beri pekerjaan, gaji yang tinggi, dan sebagainya. Tapi orang yang berduka cita juga berbahagia.
Lalu orang yang lemah lembut, ini gambaran hati. Kemudian dikatakan orang yang murah hatinya, ini juga gambaran hati. Orang yang suci hatinya, gambaran hati. Bahwa kebahagiaan itu bukan dari sisi jasmani yang di luar secara fisikal, tetapi dari hati. Maka Rios menyentuh aspek hati manusia. Maka dengan demikian apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sekalipun seseorang tidak memiliki rumah besar, mobil yang berderet-deret, tidak memiliki uang yang banyak di bank, tetapi hatinya melekat kepada Kristus, dia berbahagia. Dan kita semua mengakui ada juga orang-orang yang memiliki segala-galanya. Secara fisik, punya rumah, punya mobil, punya harta, punya pangkat. Tetapi kenyataan mereka juga tidak bahagia. Tetapi kemudian pada bagian yang berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Ini juga merupakan sebuah gambaran dari eksistensi. Kalau itu umat Kristen di dunia, maka umat Kristen di dunia membawa damai. Apapun risikonya di tengah-tengah berkecamuknya perang, di tengah-tengah penolakan, penganiayaan, kehadiran umat Kristen membawa damai. Lalu kemudian berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, berbahagialah orang yang karena aku kamu dicela dan dianiaya dan difitnah. Sepintas apa yang diajarkan membuktikan hal itu. Tetapi mereka bisa berbahagia. Lalu kemudian pada bagian kalimat dari ucapan bahagia, Yesus menutup dengan kalimat bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Saudara-saudara, upah di sini bukan karena kita memang sengaja melakukan sesuatu hukum sebab akibat. Oh, kalau nanti saya begini-begini kepada di hadapan Allah, saya akan begini. Bukan. Tetapi apa yang Yesus mau sampaikan dalam khotbahnya, ketika ada orang yang merasa miskin, orang yang berduka cita, orang yang memiliki hati lemah lembut, murah hatinya, suci hatinya, kemudian orang yang lapar dan haus membawa damai, dan difitnah, dicela, dianiaya, maka orang-orang ini mendapatkan upah. Dan untuk itu Yesus mengatakan, jangan sedih, jangan berduka, tapi mari bersukacita dan bergembiralah. Bahwa semua yang terjadi dalam khotbah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 bukan akhir. Itu realita orang Kristen hidup di dunia. Nah, persoalannya apakah orang Kristen siap untuk semua itu?